Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan 18 Mei 2024 dengan tema melangkah. Sadarkah kita bahwa iblis memberi kita ketakutan di dalam diri kita ini, saudaraku? Dan sebagian kita dapat menyadari adanya ketakutan atau kurang berani untuk mengikut Tuhan dengan nekat atau segenap hati. Tidak berani berkomitmen untuk hidup suci. Tidak berani untuk mengambil keputusan untuk tidak mencintai dunia lagi. Tidak berani untuk mengambil keputusan untuk percaya sepenuh kepada Allah yang tidak kelihatan. Tidak berani lagi untuk meninggalkan komunitas-komunitas yang mengganggu hubungannya dengan Tuhannya. Kita harus belajar untuk menaklukkan perasaan dan pikiran seperti itu, saudaraku. Karena kitalah yang harus menaklukkannya. Tuhan tidak menaklukkan. Sebab jika Tuhan menaklukkan, maka Tuhan melanggar hakikatnya yang sudah diberikan kepada manusia, bahwa manusia diberi kehendak bebas untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Jadi saudaraku, ini kunci penting dalam hidup kekristenan, yaitu ada niat atau ada kenekatan atau keseriusan untuk melangkah, saudaraku. Ketika kita mengambil keputusan untuk melangkah, pasti kita kemudian termotivasi untuk serius datang ke gereja, berdoa, berpuasa, mendengar firman. Tidak bisa tidak ketika kita membunuh, mematikan, memadamkan, membungkam perasaan takut tersebut, maka akan muncul keberanian untuk melangkah maju. Kita harus dapat menguasai wilayah hidup kita sendiri. Pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita, semua ada di dalam kendali kita, saudaraku. Tetapi kalau kita ada di dalam perasaan takut, maka kita akan selalu takut, saudaraku. Setan akan meracuni pikiran dengan perkataan, engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan bisa, nanti sajalah, gak usah terlalu ekstrim buat Tuhan. Saudaraku, itu perkataan dari setan yang mau menipu kita. Setiap waktu adalah baik, karena Tuhan yang memberi waktu itu baik adanya, saudaraku. Menjadi baik atau tidak tergantung bagaimana kita memaknai dan mengisinya. Amin, saudaraku. Maka mengungkapkan janji suci meninggalkan percintaan dunia menjadi bukan sesuatu yang luar biasa, hebat atau dahsyat. Karena itu memang standar hidup kekristenan yang normal, yang semestinya, saudaraku. Dan itu normal di mata Allah. Dan kita jadi mengerti bahwa itu satu-satunya pilihan untuk menghindarkan kita dari api kekal. Dari kehidupan yang mendukakan hati Allah itu. Jadi kalau kita menganggap berjanji hidup suci, meninggalkan percintaan dunia, berjanji untuk percaya sebagai suatu yang luar biasa, berarti kita belum mengambil keputusan atau keberanian melangkah dengan benar. Maka ketika kita punya komitmen untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki kita pasti mau lakukan. Dan apapun yang Tuhan perintahkan, kita mau untuk memenuhinya. Mari kita hidup suci, saudaraku, tidak bercacat, tidak bercela. Meninggalkan percintaan dunia. Mengambil keputusan berani percaya kepada Allah. Amin, saudaraku. Fokus kepada langit baru, bumi baru. Pandang Tuhan saja. Ditambah lagi dengan menikmati hadirat Tuhan setiap hari. Dan kekaguman kita akan kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, saudaraku, salah satu cara untuk kita bisa mewujudkan komitmen atau tekad itu adalah, coba kita pikirkan bahwa kita sudah meninggal dunia. Lalu kita ada di hadapan Allah. Apakah masih ada sisa dosa yang kita lakukan? Apa yang masih mengunci hidup kita, saudaraku? Apakah masih ada bagian hati yang ada di dalam diri kita yang masih belum kita beri untuk Tuhan?
Apakah masih ada ruangan hidup yang masih kita simpan, belum kita beri untuk Tuhan, saudaraku? Betul, kita harus merenungkan hal ini, saudaraku. Seringkali orang tidak mau serius membuka hatinya di hadapan Tuhan untuk diperiksa. Dan kesedihan untuk mengosongkan hati dari segala kesenangan dunia, untuk dapat diisi hanya oleh Tuhan dan Roh Kudus. Orang seperti ini tidak berani habis-habisan buat Tuhan. Itu problemnya. Kau harus berani nekat, saudaraku, habis-habisan. Orang begini masih punya dunia lain. Dan Tuhan bukan satu-satunya dunia mereka. Maka dari itu, kau dan saya harus berani berkata, tidak ada dunia lain, hanya Tuhan saja. Maka percayalah, kalau kita mengikuti kebenaran ini, suatu hari kita akan tahu betapa beruntungnya kita. Jadi bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jangan coba-coba, saudaraku, kalau ada hal yang kurang benar atau melanggar kesucian, pasti Tuhan akan singkirkan. Ya, kita semua harus berkomitmen untuk sungguh-sungguh mau hidup takut akan Allah. Zaman ini kita berada dalam suasana krisis. Dunia semakin jahat, semakin gelap. Kita harus mencegah sebanyak mungkin orang masuk neraka melalui hidup kita. Betul, saudaraku, melalui hidup kita banyak orang, anak-anak muda semua terjun ke neraka zaman ini. Setan pandai menggunakan jebakannya. Ya, kita harus mencegah, saudaraku. Jangan sampai urusan-urusan kecil dibesar-besarkan, ribut di gereja, ribut di pelayanan, hal yang tidak perlu diributkan, berantem, gak mau datang ke gereja, gak mau pelayanan. Aduh, saudaraku, kita sedang berperang melawan kuasa gelap untuk menggapai banyak jiwa melalui hidupmu dan hidupku. Dewasa yuk, dewasa, udah. Kalau ada gesekan, ada apa, ya udah. Berproses saling memaafkan, sudah, segera bangkit, jangan pahit hatimu. Ya, kita harus melekat sama tuntunan Roh Kudus. Ya, kita harus jaga martabat Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tunjukkan kualitas pengikut Kristus dalam hidupmu dan hidupku. Ingat doh, Tuhan itu hidup, saudaraku. Ya, hiduplah suci, hiduplah dalam kedamaian, hiduplah dalam kesederhanaan. Ada makan, pakaian cukup, udah gak usah berlebih, saudaraku. Ya, ayo hidup berbagi, jadilah roti terpecah, anggur tercurah. Melangkahlah dalam hal-hal seperti itu. Cukupkan dirimu, syukuri apa yang kau miliki. Melangkahlah, orientasinya Tuhan dan kerajaannya. Orientasinya jiwa-jiwa, kita menangkan ke langit baru, bumi baru. Hidup baru bernilai ketika kita hidup jadi berkat untuk sesama kita. Amin, saudaraku. Selamat melangkah, selamat berjuang jadi orang lebih baik di mata Allah. God bless you.